Halo Bu Vicky, selamat sore. Halo, selamat sore Pak JB. Selamat sore Bu Vicky. Berjumpa lagi ya Bu Vicky. Iya, salam. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar saya baik. Ibu Vicky sendiri bagaimana? Sehat juga kah? Lagi galau, lagi banyak kerjaan, lagi stres ya, seperti itulah. Galau ya Bu. Iya, Apa lagi putus sih ya. yang membuat seorang Ibu Vicky sampai galau? Boleh curhat nggak? Oh ya Bu Vicky, sebelumnya saya ingatkan Bu Vicky ya bahwa sesi kita pada kesempatan ini terbatas ya Bu Vicky. Kita Iya. punya waktu 15 menit ya Bu Vicky untuk di sesi percakapan kita sore hari ini. Siap dimanfaatkan sebaik mungkin Ya, untuk curhat. kita maksimalkan waktu yang ada dan semoga nantinya kegalauan Ibu bisa teratasi, terobati dengan waktu kita yang cukup minim ini ya Bu Vicky. Amin, semoga. Oke Bu Vicky, nah apa sih kegalauannya? Kepo, boleh kan? Boleh. Ini kebetulan lagi memang memilih teman curhat biar bebannya agak berkurang begitu. Begini Pak J, di sekolah kan tugas saya banyak nih. Tugas saya sebagai teknisi, juga sebagai operator dana pos. Di saat yang bersamaan seperti ini, kedua kegiatan ini harus saya lakukan, harus berjalan seiring. Nah, yang membuat saya galau adalah saya tidak bisa membagi waktu dengan baik, atau saya tidak bisa membagi diri saya menjadi dua untuk dua kegiatan yang berjalan sekaligus. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Ternyata memang berdua itu menyakitkan ya Bu. Ya, benar sekali Pak J. Jadi persoalan Ibu Vicky di sini adalah bahwa Ibu Vicky mempunyai tugas tambahan sebagai teknisi dan juga sebagai operator bos, di mana kedua kegiatan ini berjalan bersamaan, bertepatan. Begitu ya Bu Vicky? Iya, betul sekali Pak J. Nah, ya, sebelum kita melanjutkan percakapan kita lebih dalam, kira-kira apa yang Ibu Vicky ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya inginkan adalah saya bisa menjalankan kedua-duanya dengan rasa enjoy, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Tapi itu tadi masalahnya, saya tertekan sekarang. Masalahnya kedua-duanya harus berjalan sekaligus. Ya, itu masalah yang paling, yang sekarang itu hati saya lagi butuh diservis nih. Begitu. Jadi Ibu Vicky pengen mendapatkan suatu gambaran di mana nantinya kedua kegiatan tersebut bisa berjalan bersamaan dan Ibu Vicky bisa enjoy ya melakukan kedua kegiatan tersebut. Nah, menurut Ibu Vicky, bisa tidak salah satu kegiatan tersebut di-cancel lebih dulu nih? Nanti misalnya mendahulukan yang satunya, kemudian nanti yang kegiatan yang satunya nyusul dari belakang atau nanti baru dikerjakan? Bisa tidak, Bu? Itulah Pak J, Bang, betul. Awalnya sih saya berpikir, oh ini saya dahulukan dulu saya sebagai teknisi, karena kalau di sini jadwalnya kan pagi sampai dengan jam 2, sementara sebagai tim bos bisa dilakukan setelahnya. Tapi di sini kan selain itu juga deadline masalahnya, deadline keduanya dikejar waktu, dikejar-kejar. Tapi itu tadi ya, sekarang yang mau diutamakan, tadi saya berpikir mau utamakan adalah sebagai teknisinya dulu. Setelah itu ketika semua siswanya sudah masuk ujian, terus saya bergabung kembali dengan tim bos. Begitu, tapi masih tetap tertekan sih rasa capeknya itu. Artinya belum ketemu begitu.
Jadi ibu masih disimpulkan yang saya tangkap bahwa ibu masih terbebani. Ketika ibu berpikir bahwa untuk mendahulukan teknisinya, tetapi ibu pun terbebani dengan kegiatan yang satunya. Nah ibu, kalau boleh saya tahu kegiatan ARKAS ini sebelumnya untuk kegiatan ujian sementara berlangsung ya Bu? Ya sementara. Sementara berlangsung. Iya. Kemudian untuk ARKAS-nya kalau boleh saya tahu nih Bu, apakah limit waktunya, deadline-nya juga sudah di depan mata atau masih jeda beberapa hari atau minggu ke depannya Bu? Jedanya sisa ya kurang lebih 4 hari lah ke depannya, kurang lebih 4 hari di depannya. Jadi di sini langkah yang saya ambil, saya utamakan dulu jadi teknisi ujiannya. Setelah itu baru bersama dengan tim bos sama-sama menyusun ARKAS-nya. Di sini setelah melakukan yang itu ternyata memang kedua-duanya jalan cuma masih terbebani rasa itu karena tanggung jawabnya ternyata di sini harus membagi dua nih biar seimbang 50-50. Nah disinilah yang saya lakukan, ternyata saya harus meminta deh atau bekerja sama dengan yang lainnya deh. Pikir-pikir. Ibu Vicky masih bisa mendengar suara saya? Masih. Oh iya. Jadi ya Ibu Vicky bahwa sudah berusaha untuk mendahulukan yang satu, tetapi rasa galau dilema itu tetap ada. Ibu, saya masih kepo nih mengenai situasinya Ibu. Di tim ARKAS, apakah Ibu sendiri atau punya partner kerjanya, punya tim bestinya untuk menyusun ARKAS-nya Bu? Untuk kedua kegiatan ini sebenarnya ada partner, ada rekan kerja. Cuman sayanya yang mungkin kadang-kadang ini mau jadi super sibuk nih. Mau supaya semuanya bisa dihandle sendiri, tapi ternyata sih tidak. Di sini ada partner kerjanya yang bisa membantu. Sebenarnya ada. Di sini saya sudah meminta bantuannya, tapi ya itu tadi. Jadi punya timnya ya Bu, di tim teknisi ada partner kerjanya, di tim ARKAS juga ada partner kerjanya. Usaha apa yang Ibu Vicky lakukan sehingga nantinya misalnya Ibu Vicky masih melakukan kegiatan di teknisi, kemudian si ARKAS-nya sudah mulai nih. Lalu usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk teman-teman di ARKAS bisa sedikit lebih memahami peranan Ibu nih? Ya baik Pak Jube, di sini saya curhat sedikit. Ternyata di sini sayanya yang kurang mempercayai orang-orang di sekitarku. Jadinya ketika di sini yang saya sudah lakukan, ternyata saya harus bisa berbagi peran dengan tim sesama baik di teknisi maupun di ARKAS-nya. Setelah saya lakukan, ternyata beban pekerjaan saya selain berkurang, terus juga di sini saya bisa tahu ternyata saya tidak sendiri nih. Beban saya bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar. Gitu. Untuk langkah yang tadi berbagi peran itu sudah dilakukan atau belum Bu? Puji Tuhan sudah dilakukan dan sementara berjalan. Sudah dilakukan dan sementara berjalan. Perasaan Ibu Vicky sendiri bagaimana setelah berbagi peran? Ternyata plong. Artinya di sini, ternyata ini tadinya beban di dalam hati sini bisa berkurang. Artinya berbagi peran dengan orang-orang di sekitarku, ternyata itu bisa membuat hati saya menjadi lebih nyaman. Artinya tidak terlalu tertekan. Jadi kedua kegiatan ini berjalan sekalian tanpa saya merasa harus terbebani terlalu dengan beban yang harus pikul satu sekolah. Gitu. Luar biasa ya Ibu.
bahwa usaha yang Ibu lakukan adalah berbagi peran di dalam timnya masing-masing, baik itu sebagai teknisi maupun di bidang arkasnya, dan hasilnya cukup membuat plong yang tadinya dirasa bahwa cukup sulit untuk dilakukan, tetapi ternyata sangat mudah dilakukan. Nah, Ibu, selain usaha yang tadi sudah dilakukan, adakah usaha lain yang kan Ibu lakukan yang menurut Ibu ternyata masih ada nih usaha-usaha lain yang bisa saya lakukan yang nantinya bisa dua-duanya bisa berjalan dan membuat saya lebih tenang, lebih nyaman, lebih enjoy lagi gitu, Bu? Betul sekali Pak J. Ternyata di sini saya merasakan bahwa bekerja sama, berkolaborasi, berbagi itu ternyata indah. Jadi kalau bahwa saya tidak perlu harus memikul satu beban itu sendiri, tapi berbagi itu ternyata luar biasa. Jadi di sini yang saya dapatkan, yang saya ingin saya lakukan adalah berbagi peran. Tidak semua hal bisa saya lakukan sendiri di saat yang bersamaan. Jadi saya bisa berbagi peran dengan rekan-rekan guru yang lain, bisa berbagi beban kerja. Ternyata ketika dikasih kepercayaan, ketika dikasih tanggung jawab, ternyata bisa dilakukan dan saya merasa wah, pekerjaan saya menjadi lebih ringan. Luar biasa ya Ibu. Jadi ketika kita mempercayai orang lain, ketika kita berbagi peran dengan orang lain, maka pekerjaan yang tadi awalnya kita rasa bahwa sulit dilakukan, tetapi pada akhirnya pasti bisa kita lakukan dan selesaikan secara bersama-sama. Nah, saya masih kepo lagi nih Bu. Kira-kira adakah strategi lain yang mungkin saat ini terpikirkan tetapi belum sempat dilakukan, Bu? Ya kan. Sekarang yang di dalam benak saya adalah yang pertama, saya harus bisa memilah secara skala prioritas mana yang harus saya utamakan. Ternyata di sini yang saya utamakan adalah pertama di jam pagi sampai dengan jam 2 ada utamakan dulu ujiannya. Setelah itu jam sisanya ke jam 2 setelahnya bisa bersama dengan tim bos untuk menyusun arkasnya, dan itu saya rasa jadi plong nih, tidak perlu harus terbebani dengan ini belum selesai, masuk lagi ini dan ternyata bisa berbagi waktu itu indah ternyata. Itu yang harus super ya Bu Vicky, super sekali. Iya. Di sini saya menemukan bahwa ada satu strategi yang terpikirkan bahwa Ibu akan membuat skala prioritas. Ya. Membuat skala prioritas untuk mendahulukan yang mana yang seharusnya lebih didahulukan dan yang belum penting-penting amat, yang belum terkejar deadline bisa di cancel, tahan sebentar, disimpan, tahan sebentar ya Bu Vicky. Lalu kira-kira apa nih strategi baru ini akan dilakukan atau mungkin sudah dilakukan? Sementara dilakukan dan akan terus dilakukan biar perasaannya lebih tenang seperti itu. Dan ternyata setelah menemukan solusi, ternyata enjoy melaksanakan semuanya, berjalan sekali kan berapapun kegiatan pekerjaannya kita bisa enjoy melaksanakan gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Vicky. Jadi strategi yang terpikirkan saat ini dan ternyata sudah dilakukan saat ini juga ya Bu Vicky. Iya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah, Ibu Vicky, kita sudah berada di penghujung percakapan kita ya, Bu Vicky. Kita harus komitmen dengan waktu yang kita sepakati ya. Iya. Apa yang setelah kita berbincang di kesempatan sore hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan? Plong. Aduh, hati ini terasa damai, sejahtera, plong. Terus beban yang tadinya saya harus memikul satu sekolah jadinya ringan di sini. Terima kasih banyak sudah menjadi teman coach yang terbaik yang bisa meringankan beban saya saat ini. Terima kasih sudah memberikan jalan, gambaran solusi apa yang harus saya dapatkan yang sebelumnya tidak terpikirkan, akhirnya terpikirkan nih. Terima kasih banyak untuk segala sesuatunya yang sudah membuat saya menjadi lebih baik. Terima kasih.
Terima kasih ya Bu Vicky dan ternyata sudah merasa jauh lebih enakan dari sebelumnya. Saya juga berharap bahwa nanti setelah ini Ibu Vicky dapat menerapkan strategi-strategi baru yang sudah dikemukakan tadi dan bisa jauh lebih mengenakan suasana hatinya. Tugas-tugasnya, peranannya di teknisi, peranannya di Arkas bisa berjalan bersamaan tanpa adanya tekanan apapun ya Bu Vicky. Amin. Iya. Pokoknya ada masalah apapun yang ingin saya sampaikan, ingin saya konsultasikan, orang pertama yang saya hubungi pasti Pak JB. Karena solusinya the best. I like it. Terima kasih Bu Vicky. Yang pastinya saya menunggu cerita-cerita menariknya di lain kesempatan ya Bu Vicky. Sama-sama, siap. Terima kasih Bu Vicky. Semoga sehat selalu dan usahanya bisa terjalan dengan maksimal ya Bu Vicky. Amin, siap. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Vicky. Oh, selamat sore Pak JB. Selamat sore Ibu Vicky. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, kabar saya seperti yang terlihat di wajah saya, ada bahagianya, ada galaunya. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat meskipun cuacanya panas saat ini. Minta maaf ya Pak JB, soalnya tadi pagi sempat kontak. Saya tidak bisa mengangkatnya karena sementara ujian. Mungkin ada yang mau perlu disampaikan atau diceritakan Pak JB? Iya, benar sekali Ibu Vicky bahwa saya ada sedikit, bukan sedikit ya, tetapi ada cukup kegalauan ya Bu Vicky. Saya ada merasakan cukup kegalauan dan saya bingung mau mencari partner cerita yang kira-kira bisa connect-nya siapa, kemana. Dan orang pertama yang terlintas di pikiran saya, wah ada Ibu Vicky nih. Maka saya langsung mencoba untuk menghubungi Ibu Vicky dan memang ternyata tidak ada respon dari Ibu Vicky dan saya juga sempat terpikirkan bahwa oh iya kemarin disampaikan bahwa ada jadwal ujian, jadi beliau pasti sedang menjalankan tugasnya di sekolah. Mohon maaf ya Bu kalau saya kontak tanpa konfirmasi terlebih dulu. Oh ya, tidak apa-apa Pak JB, bisa dimaklumi. Saya juga minta maaf. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Saya jadi kepo nih, masalahnya apa sih? Bisa diceritakan kalau memang berkenan. Saya siap mendengarkan. Baik Bu Vicky, memang rupanya saya mencari orang yang tepat dan orangnya adalah Ibu Vicky gitu. Begini loh Ibu Vicky, saya itu punya rasa galau di dalam kelas saya. Saya ini wali kelas di kelas 12 perbankan, di mana anak-anak ini sudah saya tangani dari kelas 10 hingga saat ini mereka sudah kelas 11. Jadi mau dibilang bahwa karakter dari setiap anak-anak saya itu sudah sangat saya kenali gitu. Namun ada siswa saya yang sifatnya tiba-tiba berubah akhir-akhir ini, sehingga itu cukup membuat saya galau gitu. Oh begitu, jadi persoalan Pak JB sekarang ini Pak merasa galau, kurang puas dengan perubahan sikap anak walinya ya. Kira-kira apa yang Pak JB harapkan dari percakapan kita hari ini? Apa sih yang Pak JB harapkan dari saya sih? Saya mengharapkan dengan adanya percakapan kita hari ini, rasa galau saya bisa terobati Ibu Vicky, dan siswa saya yang pastinya berubah kembali ke semula seperti yang diharapkan, sehingga dengan sendirinya otomatis pasti rasa galau saya pun akan terobati begitu Bu. Oh ya begitu. Pak JB kalau boleh tahu perubahan apa sih yang dialami oleh anak didiknya sampai membuat wali kelasnya begitu galau seperti sekarang ini? Iya Bu, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya sudah bersama mereka dari kelas 10, saya cukup mengenal mereka. Yang terjadi adalah anak ini mengalami perubahan yang mau dibilang cukup drastis
bukan cukup drastis lagi ya, tetapi sangat drastis malah. Karena anak ini tuh periang, anaknya semangat, anaknya super aktif. Super aktif di sini maksudnya aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstra pramuka, dan dia juga tergabung dalam kegiatan kesenian, musik asambel. Kemudian prestasi belajar di dalam kelasnya juga mau dibilang bagus, tidak rusak-rusak amat, bagus, standar, dan salah satu anak yang diandalkan lah di kelas. Tetapi akhir-akhir ini dia lebih hobi menyendiri, hobi menyendiri. Kemudian kegiatan-kegiatan yang awalnya aktif terlibat, sekarang sudah tidak terlibat lagi di kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Kemudian juga prestasi belajarnya ada kemunduran, tidak seperti biasanya. Begitu, Ibu. Oh, jadi itu permasalahannya. Untuk menghadapi siswa Bapak yang seperti ini, tindakan apa yang sudah Bapak pernah lakukan, dan apa sih hasilnya, bagaimana hasilnya? Ya Bu Vicky, saya sebenarnya sudah melakukan menelusuri informasi. Pemikiran saya bahwa saya saja yang merasakan terlalu lebay lah begitu. Kemudian saya bercerita ke teman-teman guru saya yang satu ruangan. Kemudian langkah yang sudah saya ambil itu menelusuri informasi melalui teman-teman kelasnya. Saya panggil teman kelasnya, kemudian teman dekatnya, saya tanya, dan juga hal yang sama juga disampaikan oleh teman-teman kelasnya, bahwa memang si anak ini akhir-akhir ini mengalami perubahan. Hobinya menyendiri, memojok di sudut-sudut kelas, kemudian menutup kepalanya dengan jaket, mendengarkan musik. Jadi tidak menghiraukan lah situasi kondisi yang ada di dalam kelas. Cuek tadi, menyendiri, lebih banyak pendiamnya. Jadi teman-temannya juga turut merasakan hal yang sama, begitu Bu. Oh ya. Jadi kira-kira begini Pak JB, strategi apa yang mungkin akan Pak lakukan atau sudah pernah dilakukan dan itu bisa membuat anak itu berhasil, atau pernah ada masalah yang sama tapi dialami anak lain? Apakah pernah ada usaha lain atau bisa ada solusi lain untuk bisa hadapi anak yang bermasalah seperti ini, Pak? Ya, terima kasih Ibu Vicky. Untuk kasus yang seperti ini, sebenarnya sepanjang perjalanan saya menjadi guru, ini sepertinya kasus pertamanya saya yang mau dibilang cukup luar biasa, karena biasanya perubahan-perubahan yang terjadi itu mau dibilang perubahan yang biasa, perubahan kecil lah begitu. Tetapi untuk kali ini tuh perubahannya langsung yang 360 derajat begitu Bu. Jadi saya bingung mau mengambil langkah yang seperti apa. Saya kewalahan untuk menerapkan langkah yang seperti apa. Jadi sejauh ini saya baru menerapkan langkah seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya juga setelah melakukan penggalian informasi melalui temannya, saya sudah melakukan pendekatan dengan anak yang bersangkutan, mencari informasi, berbicara dari hati ke hati. Dan informasi yang saya dapatkan dari anak yang bersangkutan bahwa ternyata ibunya baru meninggal. Nah, ibunya baru meninggal beberapa waktu kemarin pada saat liburan, sehingga membuat dia cukup stres karena saat ini dia tinggal sendiri dengan adiknya karena bapaknya juga bekerja sebagai driver mobil box yang tiap hari hanya di jalan. Jadi ya mungkin semacam kayak anak-anak yang kurang perhatian begitu Bu. Tetapi setelah kegiatan pendekatan saya dengan anak yang bersangkutan tidak membuahkan hasil, tetap anak tersebut masih pada zonanya dia begitu Bu, sehingga hal itu cukup membuat saya galau. Oke, baik Pak JB. Untuk persoalan yang dihadapi ini, apakah Pak JB akan melibatkan orang lain selain orang tuanya dan teman-temannya? Saya sepertinya akan membutuhkan guru BKD, Bu. Oke, berarti sejauh ini untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh siswanya, berarti Pak J berkolaborasi ya dengan
guru BPBK-nya, terus dengan orang tuanya. Kira-kira kapan sih realisasinya? Kapan mau dilakukan? Ya, setelah saya melakukan pendekatan dengan si anak dan ternyata tidak ada perubahan, saya berniat seperti yang tadi bahwa akan melakukan kunjungan ke rumah orang tua ataupun menelpon si orang tua. Kebetulan nomor kontak dan alamat rumah dari si anak sudah saya dapatkan. Saya akan melakukan kunjungan ke rumah atau mungkin jika nanti tidak berkesempatan akan melalui telepon untuk menggali informasi lebih dalam dari segi orang tuanya. Dan mungkin secepatnya saya eksekusi sehingga rasa galau saya ini biar tidak berkepanjangan ya Bu, tetapi bisa segera diatasi dan ya tidak galau lagi sebagai wali kelas, Bapak yang paling bertanggung jawab. Luar biasa sekali Pak Jobe. Kira-kira dari percakapan kita yang ini, apa sih yang Pak Jobe sudah dapatkan? Yang saya dapatkan, saya mendapatkan banyak hal sebenarnya. Kalau mau boleh jujur, ada sangat banyak yang saya dapatkan pada percakapan kita sore hari ini, di mana yang tadi awalnya saya galau, kemudian saya bingung mau membuat langkah yang seperti apa lagi, tetapi dengan adanya Ibu Vicky yang super, dengan percakapan kita sore hari ini saya punya gambaran. Saya punya gambaran mengenai langkah-langkah apa, strategi apa yang nantinya bisa saya lakukan untuk mengatasi persoalan yang sedang saya alami. Dan saya berharap bahwa nantinya bisa membuahkan hasil ya Bu Vicky. Anak saya ini yang membuat saya galau nantinya bisa berubah kembali ke dianya yang dulu yang super aktif lah begitu Bu. Puji Tuhan Pak JB, menjadi wali kelas itu adalah tanggung jawabnya berat, menjadi orang tua kedua di sekolah. Saya juga mendapatkan di sini, saya juga berharap bahwa dari percakapan kita Pak JB sudah mendapatkan gambaran solusi apa yang mau didapat atau apa yang mau ditelusuri, apa yang mau dilakukan untuk mengatasi persoalan anak didiknya. Saya juga berharap bahwa ini masih kepo nih setelah melakukan kunjungan rumah, setelah melakukan tindakan-tindakan tadi yang dipikirkan. Saya kepo untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Semoga dengan diskusi kita hari ini, dengan pembicaraan kita hari ini bisa sedikit membuat hati Pak JB menjadi lebih baik dan lebih tenang, dan bisa rencana Pak JB untuk mengembalikan perubahan anak itu kembali ke jalan yang sebelumnya atau kembali ceria seperti sebelumnya bisa terwujud dan terrealisasi. Terima kasih banyak ya Pak untuk percakapan kita hari ini, untuk konsultasi kita hari ini. Jangan sungkan-sungkan ya Pak untuk tetap curhat mengenai masalah yang Pak hadapi. Terima kasih Bu Vicky sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang super padat, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, dan saya sudah mendapatkan banyak hal, gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan. Dan yang pastinya ketika saya sudah melakukan usaha-usaha yang tadi sudah saya sebutkan, orang pertama yang akan saya cari adalah Ibu Vicky. Entah nanti ada perubahan maju, mundur, ataupun tetap, yang pastinya saya akan mencari Ibu Vicky untuk berbagi kisah menarik selanjutnya. Terima kasih ya Bu Vicky. Oke, sama-sama Pak JB. Jangan sungkan-sungkan jika membutuhkan teman curhat. Selamat sore. Selamat sore Bu Vicky.